di sini akan tahu gitu apa yang membedakan. Selama ini kan belajarnya berbasis istilahnya perusahaan jasa, perusahaan dagang gitu ya, itu berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah ternyata di sini laporan keuangan juga ada berstandarkan akuntansi syariah. Nah bagaimanakah itu? Nah nanti kita akan dengar dari Pak Sapar gitu ya. Di sisi lain juga perkembangan dunia usaha ya, banyak yang sudah mengalihkan rata-rata dari non yang namanya konvensional diarahkan ke syariahnya gitu. Jadi untuk kemaslahatan umat gitu ya. Baik semua agama ya, namanya pasti mengharamkan namanya itu adalah bunga seperti itu. Nah mungkin takut lama-lama nggak sabar semua anak-anak ya Pak ya, mungkin secepatnya saja ya kita menunggu dari narasumber kita ya. Oke baik, itu aja dari kata sambutan saya. Kepada anak-anak mahasiswa benar-benar ya didengar, karena ini suatu ilmu yang sangat penting bagi kita semuanya ya, kepada anak mahasiswa. Oke baik, itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Oktarini Kamila Siregar SEMSI atas kata sambutannya. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki acara inti dan yang pastinya yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Sesi penyampaian materi ini akan dipandu oleh moderator yang tidak kalah luar biasa, yaitu Ibu Heriati Krisna SEMSI. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk membacakan CV singkat Ibu Heriati selaku moderator kita pada hari ini. Beliau merupakan lulusan S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 1990 sampai dengan 1994 dan lulusan Magister Akuntansi USU pada tahun 2008 sampai 2009. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 Akuntansi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun riwayat pekerjaan beliau yaitu pada tahun 2000 sampai 2008 merupakan instruktur akuntansi di kursus Medan, lalu pada tahun 2009 sampai 2011 merupakan instruktur akuntansi di Karya Prima kursus Medan. Kemudian dari tahun 2009 sampai saat ini merupakan dosen akuntansi Unpad, dan pada tahun 2017 sampai 2019 merupakan asesor kompetensi akuntansi di LSP Humanika Investa. Yang saya hormati Ibu Dekan Fasosa, Universitas Bangunan Pancabudi, Ibu Dr. Oni Medalin, SHMKN, kemudian Ibu Kaprodi Akuntansi, Ibu Dr. Oktarini Kamila Siregar SMSI, kemudian Bapak narasumber yang sangat saya hormati, ya karena merupakan dosen saya di UINSU. Pak, saya bingung amat Pak, tolong dibantu. Oke, kemudian Bapak Dr. Saparudin ya, SEAK, SAS, MAG, MACA, U, dia. Banyak detail Pak Dr. Saparudin. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Rektor khususnya Dosen Akuntansi yang sudah berhadir pada hari ini. Kemudian yang saya sayangi para mahasiswa peserta kuliah umum dalam mata kuliah akuntansi syariah ini. Kegiatan kuliah umum ini merupakan pertemuan kelima ya, pertemuan kelima dalam mata kuliah akuntansi syariah yang temanya adalah fundamental framework laporan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum Bapak narasumber memberikan materi, saya akan membacakan CV dari Bapak Ekonomi Islam. Kemudian untuk pengalaman kerja, Pak Dokter menjadi auditor di kantor akuntan publik, kemudian menjadi direktur utama dan komisaris di beberapa BPRS. Banyak ya sebetulnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian untuk organisasi, ya Pak Dr. Saparudin menjadi bendahara MUI Provinsi Sumatera Utara, kemudian juga wakil ketua Nazir Wakaf Winsu Medan, ketua 3 MES Sumatera Utara. Baik, terima kasih Ibu Erika ya. Heriati Pak. Heriati. Kalau tukar Heriati Krisna. Krisna ya. Tempoh hari sudah seminar proposal ya.
Sudah Pak, Bapak pengujinya. Terus kelanjutannya bagaimana Ibu? Lagi nyusun Pak, gila Pak. Bukan. Iya, terima kasih ya kepada Iya, Pak, Ibu sama-sama. Krisna, kandidat doktor ya, mudah-mudahan tidak Amin. selesai. Bahagia sekali ini bisa bertemu walaupun melalui Zoom. Sama-sama kita hormati Ibu Dr. Oni Medalin SHMKN. Kami sama-sama sebagai pengurus di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Jadi sudah kenal lama dengan Ibu ya. Alhamdulillah beliau adalah dekan Fakultas Sains Universitas Pancabudi. Mudah-mudahan semakin maju ini di tangan beliau ya. Kemudian juga hormat kita kepada Ibu Dr. Oktarini Kamila Siregar, STMSI. Berarti kami ini Ito nih ya, Ito nih ya, saudara saya nih karena sama-sama Siregar ya. Dia selaku ketua prodi akuntansi ya, mudah-mudahan juga pendidikan akuntansi kita semakin baik ini di Universitas Pancabudi. Ada juga di sini Bu Dr. Rahima Buru Purba ya. Beliau sama-sama kami sebagai pengurus di Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera. Tanya begitu ya, semua hilang, jadi saya buat lagi yang baru ya. Jadi tema kita adalah fundamental framework ya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, penyampaian ini akan saya bagi kepada 3. Pertama ini perlulah saya sampaikan akuntansi dalam khasanah Islam. Ini tinjauan sejarah ya, supaya ini teman-teman bisa merasakan ini seperti apa sebetulnya akuntansi ini dalam masa-masa terdahulu begitu ya. Kemudian juga struktur teori akuntansi syariah, di situ nanti kita membicarakan mengenai fundamentalnya, penyusunan laporan keuangan syariah. Kemudian nanti saya akan menyajikan beberapa bentuk dari laporan keuangan entitas syariah ya. Nah, tentunya dalam waktu yang singkat ini bersifat umum ya, tidak bisa detail ya, karena waktu yang sangat terbatas. Yang mudah-mudahan pada kesempatan lain nanti kita bisa mengatur waktu. Nah, saya masuk ini akuntansi dalam khasanah Islam. Nah, ini ada ayat Al-Quran ya, kita semua ini tentu sudah hafal ini. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi ayat ini menceritakan bahwa kebiasaan daripada suku Quraisy ya, pada zaman-zaman sebelum datangnya Islam, mereka itu berdagang kalau misalnya musim panas nanti pergi ke Yaman misalnya, musim dingin nanti pergi ke negeri Sam misalnya. Jadi kalau misalnya terlalu panas di Makkah, mereka berdagangnya cari ke tempat yang dingin, ke Yaman misalnya kan. Nanti kalau terlalu musim dingin nanti pergi ke Sam misalnya. Jadi mereka itu adalah pedagang-pedagang yang ulung gitu ya. Nah, ini saya kan di sini bahwa pada ketika Makkah itu kepala sukunya lah kita bilang adalah Hashim bin Abdul Manaf, ini adalah nenek moyangnya Rasulullah SAW ya, bahwa dia itu mengajarkan kepada penduduk Makkah itu kalau musim dingin berdagangnya ke negeri Yaman gitu, karena terlalu dingin di Makkah, jadi berdagang ke negeri Yaman. Nanti pada saat musim panas itu berniaganya ke negeri Sam. Jadi mereka bisa berniaga sepanjang tahun gitu ya. Nah, itu beliau berangkat ke negeri Syam ya, ke Gaza. Kemudian anaknya Abu Thalib itu berangkat menuju Yaman ya. Dan ada yang Abdul Syam, anak beliau juga itu berangkat ke Ethiopia ya. Dan ada yang bernama Naufal itu menuju Irak ya. Nah, sepulang dari mereka berniaga itu mereka membawa makanan-makanan yang untuk keperluan di Makkah sendiri begitu. Nah, pada saat itu sulit ya, makanan itu sulit diperoleh di Makkah. Jadi mereka datang membawa makanan yang bisa diperdagangkan di Makkah sendiri begitu. Jadi keluarga daripada Bani Hashim ini adalah keluarga yang terpandang ya, karena secara ekonomi mereka itu kaya, dan juga mereka secara kesubuhan itu terhormat ya. Nah, pada ketika itu Makkah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur ya. Di sana sini ada pasar dan mereka itu berdagang ya, kafilah-kafilah namanya. Artinya mereka berdagang itu rombongan, bawa unta gitu, pakai unta membawa barang-barang gitu ya, berjalan ya, tentu
Seperti itulah ya pada masa itu. Jadi pulang pergi itu tentu memakan waktu yang lama. Dan itu pada masa itu memang satu suku dengan satu suku lain itu memang sering misalnya terjadi permusuhan-permusuhan ya, di jalan misalnya ada perampokan gitu. Tapi kafilah-kafilah dari suku Quraisy ini selalu aman mereka. Kemana-mana mereka aman, tidak ada yang berani mengganggu. Karena memang letak Makkah itu strategis. Andai kata mereka mengganggu, mereka itu pasti tidak bisa ke Makkah begitu. Jadi tidak ada yang berani mengganggu. Mereka mengganggu berarti nanti tertutup jalan mereka untuk ke Makkah. Begitulah pada ketika itu. Dan Nabi Muhammad SAW pun pada usia 12 tahun itu juga sudah ikut berdagang. Pada ketika remajanya juga dia membawa dagangan dari Khadijah binti Khuwailid. Nah, kisah ini adalah untuk menjadi satu yang terang benderang bagi kita ya, bahwa tidak mungkin ya dengan perdagangan mereka yang maju ketika itu tidak mungkin tidak ada catatan, tidak mungkin tidak ada catatan hutang piutang di antara mereka gitu ya. Kemudian juga misalnya dalam perhitungan warisan ya, di situ ada cara-cara perhitungan yang menunjukkan bentuk-bentuk daripada accounting gitu ya. Baik, berikutnya ini sudah saya jelaskan ini tadi, lanjutkan saja. Nah kemudian Bapak Ibu para siswa yang saya sayangi, pada surah Al-Quran ini ya, surah Al-Muzammil ini ayat ke-20, di sini ada sepotong ayat ya, la qara'u ma tayassarna wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sebagian daripada umat Islam itu mereka itu fokus mencari rezeki gitu ya. Tapi sebagian lagi fokus berjihad, berperang misalnya. Jadi artinya pada ketika itu untuk berperang itu yang membelanjainya adalah para dermawan-dermawan gitu, para pedagang-pedagang gitu. Dan itu pun Rasulullah dalam hadisnya itu menjanjikan bahwa orang yang berperang itu, orang yang membiayai perang itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berperang. Jadi di dalam ajaran Islam itu ada pembagian tugas begitu ya, yang satu sama lain saling mendukung. Bahkan mereka yang pergi berperang itu selain belanja untuk perang yang dibelanjai oleh para pedagang, keluarga mereka yang ditinggalkan pun itu menjadi tanggungan mereka-mereka yang tidak turut berperang. Begitulah. Jadi Bapak Ibu dan para mahasiswa, untuk situasi sekarang ini ya ajaran ini sangat relevan ya. Misalnya mereka-mereka yang katakanlah menjadi pengurus masjid ya, mereka menjadi imam di masjid ya, supaya mereka fokus kepada tugas-tugas itu, supaya mereka maksimal ya melaksanakan katakanlah layanan-layanan untuk peribadatan, ya seyogianya memang para agnia itu membantu untuk membelanjai kehidupan mereka. Jangan lagi mereka memikirkan bagaimana dapurnya gitu kan. Dan juga misalnya para mahasiswa, orang yang belajar itu juga termasuk orang yang melaksanakan jihad gitu. Nah orang-orang yang melaksanakan jihad untuk menuntut ilmu ini pun berhak untuk memperoleh katakanlah semacam santunan begitu. Jadi tidak melihat kaya atau miskinnya di sini. Nah, mereka yang belajar itu layak untuk diberikan bantuan. Jadi itulah dalam ajaran Islam kita ini. Kaitannya dengan accounting itu tentu pada ketika itu ada pencatatan-pencatatan bagaimana menghimpun dana yang diperoleh daripada agnia itu dan bagaimana membagikannya kepada prajurit perang dan begitu juga bagaimana membagikannya kepada keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan. Nah, ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah itu, maka ia dianggap benar-benar ikut berperang gitu ya. Sama seperti sekarang ini, kalau misalnya kita memberi makan orang yang berpuasa, maka kita akan memperoleh pahala puasa sebagaimana orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu Oktari ini pada hari ini memberi makan 100 orang yang berpuasa, jadi dapat pahala 100 orang ditambah pahala Ibu sendiri ya. Jadi 101 orang gitu. Nah, luar biasa memang ya. Itulah kemurahan dari Allah yang memberi kesempatan kita untuk mendapatkan ganjaran pahala yang sebesar-besar.
Bapak Ibu yang berbahagia, saya kan memang agak berkencang ya karena 45 menit ini begitu. Nanti mohon diingatkan kalau waktunya sudah dekat ya.